Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali kembali mendesak pemerintah Provinsi Bali dan DPRD Bali agar memberikan kepastian terhadap nasib peraturan daerah atau Perda tentang penyelenggaraan layanan angkutan sewa khusus pariwisata berbasis aplikasi. Desakan tersebut disampaikan saat puluhan anggota forum mendatangi kantor DPRD Provinsi Bali Senin 3 Agustus 2026. Audiensi tersebut diterima Ketua Komisi 3 DPRD Bali, Inyo Mansuyase, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Ngurah Satria Wardana, serta Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, IKD Mudarta. Dalam pertemuan itu, para pengemudi meminta penjelasan mengenai progres pembahasan Perda yang hingga kini belum memperoleh nomor register dari pemerintah pusat. Ketua FPDPB, Made Darmayase mengatakan, lambannya proses kejelasan terkait progres dan penertiban nomor register peraturan daerah tentang penyelenggaraan layanan angkutan sewa khusus pariwisata berbasis aplikasi menimbulkan keresahan di kalangan pengemudi. Menurutnya, regulasi tersebut sangat dibutuhkan untuk memperbaiki tata kelola transportasi pariwisata di Bali yang saat ini dihadapkan pada berbagai persoalan di lapangan, mulai dari kemacetan, dugaan pelanggaran operasional, keberadaan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan, hingga rendahnya tarif. Cara penolaknya kita tetap namanya berjuang, ya harus goal Perda. Kami ingin ASK ini ada payung hukumnya Perda, bukan Pergub. Tadi sudah saya sampaikan, secara hierarki perundang-undangan, Perda kan lebih tinggi dari Pergub. Dan Perda itu adalah hasil dari legislatif dan eksekutif, dan legislatif kan mewakili masyarakat. Seperti Perda ini dibuat bersama, itu yang kedua. Yang ketiga, Pergub itu hanya sebagai teknis menjalankan Perda. Nah, yang keempat, yang membuat kan gubernur. Nah, selanjutnya apa? Kalau membuat gubernur, sebenarnya Pergub nggak ada Perda, ini kan setiap kepala daerah ganti aturan. Nah, ini kan yang sudah terjadi saat ini di Bali. Ini yang kita tidak mau. Tetap sampai berjuang adanya Perda. Pokoknya kami berjuang harga mati kami ya Perda. Entah itu Perdanya, pokoknya harus mengatur ASK ini. Taksi only, enggak, ASKP kan tambah P-nya pariwisata. Kan dasarnya SK, angkutan sewa khusus. Nah, sekarang karena dia memberikan pelayanan ke pariwisata, makanya tambah pariwisata. Keinginan kami kan kalau ASK ini bisa goal, jadi taksi online kalau mau kerja memberikan layanan ke tamu itu sudah ada standarisasinya. Dia uji kompetensi, mobilnya 1.300 ke atas, dia tarifnya beda. Ini yang kami inginkan. Jadi tujuannya adalah membuat pariwisata berkualitas dan berkelanjutan di Bali. Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi 3 DPRD Bali Inyo Mansuyase menegaskan, DPRD bersama pemerintah Provinsi Bali tetap berkomitmen mengawal pembentukan regulasi tersebut. Ia menjelaskan Raperda ASKP merupakan inisiatif DPRD yang telah disetujui sejak Oktober tahun lalu dan telah melalui berbagai tahapan pembahasan, termasuk proses fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, seluruh masukan dari fasilitasi pertama Kemendagri telah ditindaklanjuti bersama Biro Hukum dan Dinas Perhubungan. DPRD Bali bahkan 2 kali mendatangi Kemendagri di Jakarta untuk membahas substansi Raperda secara langsung. Namun hasil fasilitasi yang diterima pada 9 Juli 2026 justru mengubah substansi penting dalam Perda. Ada beberapa yang dicoret, yaitu ASKP-nya. ASKP-nya dicoret. Nah, alasannya itu kami belum mengetahui. Nah, itu tentunya butuh waktu. Kami berkomunikasi ke pusat lagi mengenai alasan kenapa dicoret ASKP-nya itu. Kita belum mendapat jawabannya pasti. Dan rekomendasi dari DPRD seperti apa ke depannya dari pemanggilan tadi? Artinya kami menerima audiensi dari Forum Paguyuban dari Pariwisata Bali. Tentunya kami ingin menyampaikan tanggapan atau fasilitasi dari Kemendagri, karena baru kali ini kita ada waktu kesempatan untuk memberikan penjelasan ke teman-teman forum. Nah, sehingga dari rapat yang cukup dinamis sekali dengan berbagai masukan-masukan. Nah, yang pertama kami sampaikan tadi, Pak Kadis Perhubungan dan Pak Karo harus melapor dulu dengan Pak Gubernur tentang hasil pertemuan hari ini dengan teman-teman forum driver Bali. Setelah itu kami akan bersurat juga ke pusat, dalam hal ini ke Depdagri dan ke Kemenhub. Kami ingin mengundang beliau, ingin mendapat penjelasan yang lebih konkret, lebih jelas
sesuai dengan apa yang tadi itu disampaikan itu, supaya itu disampaikan jelas, dan kami juga mengundang forum nanti supaya sama-sama mendengar ini penjelasan dari Depdagri dan Kementerian Perhubungan, ya, supaya tidak dari kami aja. Kami terus terang dari legislatif DPRD Bali dan eksekutif sudah bekerja keras nih, sudah hampir setahun kami bekerja keras dengan melibatkan peran serta masyarakat, terutama dari forum-forum itu dari awal sampai akhir itu kita libatkan dalam hal penyempurnaan materi, penambahan materi, kita libatkan teman-teman dari forum. Ini satu-satunya pembentukan Perda melibatkan sangat banyak masyarakat, ya ini Perda SKP ini. Gitu. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali Ngurah Satriawardana mengungkapkan pemerintah daerah kecewa karena seluruh ketentuan mengenai angkutan sewa khusus pariwisata dihapus dari rancangan Perda. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan hasil evaluasi pemerintah pusat yang mengacu pada pertimbangan Kementerian Perhubungan sebagai kementerian teknis. Pemerintah pusat menilai layanan angkutan sewa khusus pariwisata tidak perlu diatur sebagai jenis angkutan baru karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Satria menambahkan, selama proses penyusunan Raperda, pemerintah daerah selalu membuka ruang bagi forum driver untuk menyampaikan aspirasi. Seluruh masukan tersebut telah dibahas bersama sebelum rancangan kembali diajukan kepada pemerintah pusat. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Ikadek Mudarte, menilai hasil fasilitasi Kemendagri tidak hanya menghapus pengaturan mengenai ASKP, tetapi juga menghilangkan sejumlah poin penting yang sebelumnya diperjuangkan pemerintah daerah. Salah satu ketentuan yang bisa dicoret adalah persyaratan pengemudi transportasi pariwisata berbasis aplikasi wajib memiliki KTP atau berdomisili di Bali. Menurut Mudarte, peluang membentuk jenis angkutan baru sangat kecil karena pemerintah pusat tetap berpedoman pada regulasi nasional yang berlaku. Raperda ASKP mulai dibahas sejak tahun lalu setelah Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali menyampaikan aspirasi kepada DPRD Bali. Regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar penataan transportasi pariwisata berbasis aplikasi sekaligus memberikan pelindungan bagi pengemudi lokal di Bali. Kabar Bali Hits mengabarkan.